Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-31, dengan judul Menyesali Penangkapan. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming melihat kedua petugas yang mendekatinya dengan tali di tangannya. Lin Ming mengangkat lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Kamu ingin mengikat saya, tetapi setelah Anda melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik untuk Anda. Anda ingin keluar dari situasi ini. Jangan pernah berpikir tentang itu. Setelah Anda berada di tangan saya, Anda tidak akan pernah lolos, haha." Wang Yigao dengan senang hati tertawa untuk dirinya sendiri beberapa ratus kali sebagai keberhasilan situasi sampai ke kepalanya. Meskipun dia adalah orang yang terluka, senyumnya tidak sedap dipandang dan apalagi ini jelas berisi saran bahwa dia ingin semacam kecelakaan menimpa Lin Ming di penjara. Wang Yigao menoleh dan melihat bahwa Zhao Mingshan sedang menatapnya dengan ekspresi yang jelek dan jijik di wajahnya. Wang Yigao terbatuk, berkata dengan sedikit malu, "Broter Zhao, saya akan membiarkan Anda menyelidiki situasinya. Saya hanya sedikit marah dan bereaksi berlebihan. Tikus kecil ini terlalu sombong." Petik 2. Lin Ming membersihkan dirinya dan berkata kepada Zhao Mingshan, "Ini adalah tanggung jawab Anda untuk memastikan keselamatan publik dari ujian masuk 7 bela diri mendalam. Seseorang baru saja mencoba menjalankan saya melalui jalan utama ini dengan tombak dan Anda tidak datang. Seseorang mencoba merencanakan kematian saya dengan menyuruh sekelompok orang bodoh memukuli saya dan membuat saya cacat, dan Anda tidak datang. Namun ketika akhirnya aku membalas dengan tombak, akhirnya kau datang juga. Dan Anda bahkan tidak mencoba untuk meminta pendapat orang banyak yang melihatnya, dan pertanyaan dengan satu tangan dan memutuskan bahwa saya adalah orang yang bersalah. Apakah Anda bermain dengan saya?" Petik 2. Lin Ming berbicara, mengucapkan setiap kata dengan tidak terburu-buru, dan setiap kata menghukum dan menyebabkan hati Zhao Mingshan tenggelam. Anak ini benar-benar memiliki keberanian. Bagaimana dia bisa begitu tenang dalam situasi ini? Apa yang dia andalkan? Zhao Mingshan memandang Lin Ming dan memutuskan bahwa dia tidak bisa menyeret masalah ini lebih jauh dan mulai berkata dengan marah, "Ini adalah bisnis resmi. Ini bukan terserah Anda untuk mengomentari prosesnya. Ikat dia." Ketika dia mengeluarkan perintah, tali sudah membungkus erat leher Lin Ming. Meskipun Lin Ming mampu, Zhao Mingshan sudah berada di tahap keempat transformasi tubuh, jadi dia tidak melawan. Pada saat ini suara yang akrab terdengar dari burung gagak. "Beri jalan, biarkan aku lewat." Lin Ming mendongak dan terkejut melihat pemuda gemuk memutar dan meremas jalannya melewati kerumunan orang. Di tangannya ada kotak makan siang yang berderak-derak. Itu Lin Xiaodong. Ketika Lin Ming telah bermeditasi beberapa saat yang lalu, Lin Xiaodong telah pergi untuk membeli sarapan, dan baru saja tiba kembali untuk melihat keributan. Begitu Lin Xiaodong melihat tali melilit leher Lin Ming, hatinya tiba-tiba meradang. "Sid, kenapa kau mengacaukannya?" Petik 2. Zhao Mingshan tidak tahu dari mana bocah pemberani yang gemuk ini berasal, dan sedang mempersiapkan untuk melambaikan perintah untuk membuangnya, ketika di sudut matanya dia melihat cahaya-cahaya yang terang. Saat dia menoleh, dia melihat bahwa api samar telah menyala di tangan Lin Ming. Jebakan transmisi suara. Mata Zhao Mingshan melebar. Jimat bisa merekam suara dan mentransfernya, mereka terbiasa berkomunikasi. Anak lelaki ini jelas telah menggunakannya sekarang tanpa sepengetahuan mereka dan telah merekam percakapan mereka dan mengirimkannya. Orang ini, Zhao Mingshan merasakan dingin yang tak dapat dijelaskan di udara saat dia melihat pemuda ini. Hari ini dia telah menyinggung perasaannya, kemudian dia akan datang mencari pembalasan. Sepertinya dia benar-benar harus mentolerir rencana konyol Wang Yigao dan membunuhnya. Jika tidak, tidak akan ada akhir dari masalah masa depannya.
Tapi, siapa yang dia kirimkan jimat itu? Lin Ming secara alami mengirim jimat ke Mr. Mui. Sebelumnya, Mui dan Lin Ming telah bertukar kiat tentang teknik prasasti dan telah menjadi teman baik. Mui telah memberitahunya bahwa selama ada bela diri, maka dia bisa menjamin keselamatan mutlaknya di Sky Fortune City. Selama ada masalah, dia hanya bisa mengirim jimat untuk memberitahunya. Meskipun Lin Ming berani dan berani, dia bukan pemarah yang akan membiarkan dorongannya dengan terburu-buru mendiktekan tindakannya tanpa memperhatikan konsekuensi yang mungkin. Sebelum dia menyerang Wang Yigao, dia sudah punya rencana untuk situasi ini. Dia tidak akan membiarkan masalah kecil seperti ini menjadi sesuatu yang bisa menghentikannya. Dia hanya akan berhutang budi pada Mui. Meskipun Mui berada di pemerintahan dan melayani pengadilan sebagai guru putra mahkota, dia bukan seorang pejabat pengadilan. Dalam hatinya dia masih manusia dunia, dan mereka yang tinggal di dunia itu menghargai kesetiaan dan persahabatan di atas segalanya. Mui bukanlah orang yang berbicara atau menyetujui sesuatu dengan mudah atau tanpa pikir panjang. Ketika dia diminta untuk menjadi teman Lin Ming, dia mengatakan demikian dengan semua keyakinan di dalam hatinya. Mendengar rekaman dari jimat transmisi suara, Mui memiliki pemahaman yang baik tentang situasi yang sedang terjadi. Dia menghela napas dengan jijik. Dia selalu merasa jijik dengan pejabat pemerintah atau perwira yang lebih rendah yang lebih menyukai orang-orang berkuasa. Belum lagi bahwa Lin Ming adalah teman dekatnya. Di belakangnya juga seorang guru yang tak terduga. Bahkan jika dia tidak terkait dengan masalah ini, dia masih akan ikut campur di dalamnya. Mui lalai dalam mengatasi semua omong kosong birokrasi, dan tidak tahu banyak orang kuat yang bisa segera menangani situasi ini. Satu-satunya yang bisa dia pikirkan untuk menangani ini adalah muridnya, putra mahkota Yang Lin. Dia mengirim jimat transmisi suara ke Yang Lin. Putra mahkota Yang Lin selalu sangat mengagumi dan menghormati gurunya. Jika Mui meminta masalah, dia secara alami akan melakukan segala kemungkinan untuk melaksanakannya. Maka Yang Lin kemudian mengirim pesan pribadi kepada Menteri Departemen Kepolisian. Kaisar dan putra mahkota menggunakan jimat transmisi emas ungu yang unik. Pada saat ini, Menteri memeluk seorang selir dan tertawa sambil menikmati beberapa kali romantis dengannya. Begitu dia melihat kilatan emas ungu, dia segera berguling dari kursinya. Pesan ini berasal dari jimat transmisi suara putra mahkota. Setelah dia mengetahui alasan mengapa putra mahkota mengiriminya pesan, Menteri merasa seolah-olah seseorang telah menghancurkan batu di kepalanya. Kakinya berubah menjadi jeli dan dia merasa tercekik saat dia berkata, "Maafkan yang rendah ini karena tidak ketat, pengawasan saya benar-benar kurang." Setiap kata yang dia katakan menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia pasti tahu orang macam apa Zhao Mingshan itu. Dia adalah bagian dari penjaga istana Jenderal Wang dan pemuda adalah anak laki-laki dengan latar belakang tak tentu. Sangat mudah untuk melihat bagaimana Zhao Mingshan akan menangani masalah ini, tapi anak laki-laki ini secara tak terduga adalah seorang putra mahkota. Zhao Mingshan, kau iblis yang mati karena kematian ibumu. Anda benar-benar membuat saya, ayahmu, menderita berantakan. Seperti neraka. Mengapa Anda mengikatnya? Lin Xiaodong terengah-engah. Zhao Mingshan melambaikan tangannya dan menunjuk Lin Xiaodong, menghalangi bisnis resmi dan menghina kapten polisi. Petugas, ikat dia untukku. Petik 2. Zhao Mingshan mengirim 2 petugas untuk merebut Lin Xiaodong. Para perwira sebagian besar berada di tahap kedua transformasi tubuh, dan mereka tidak berjalan seperti Wang Yigao, mereka memiliki fondasi yang kuat dan pelatihan tempur. Lin Xiaodong hanya di panggung pertama. Tapi meskipun dia tidak bisa menahan diri, dia masih berjuang sedikit dan berteriak seperti bebek yang marah, "Kamu berani menyentuhku? Anda ingat wajah saya?
Saya akan membayar ini kembali kepada Anda dengan penuh bunga. Petik 2. Tutup mulutnya. Zhao Mingshan mengatakan sedikit panik, dan seorang pria menyumbat Lin Xiaodong dengan strip kain di antara bibirnya. Hasilnya adalah aliran kutukan menjadi suara rengekan tak terdengar. Ayo. Begitu Zhao Mingshan melambaikan tangannya, mereka berlari menyusuri jalan dengan Lin Ming dan Lin Xiaodong diikat ke punggung kuda. Hanya dalam beberapa saat mereka sudah beberapa mil di jalan. Wang Yigao berada di belakang mereka. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saudara Zhao, letakkan mereka, mari kita menyeret mereka." Dia ingin menyeret kedua pria di belakang kuda-kuda yang berderap. Itu menarik, tetapi Zhao Mingshan tidak menjawab. Pada saat ini, tiba-tiba ada cahaya merah di depannya yang meledak menjadi seberkas cahaya. Itu adalah jimat transmisi suara. Suara jimat transmisi langsung mengirim suara ke pikiran seseorang, yang lain tidak akan bisa mendengarnya. Lampu kilat dihamburkan. Suara Zhao Mingshan berbunyi dengan suara Menteri Departemen Kepolisian menderu kepadanya dengan volume maksimum. Cek ibumu dan dengarkan aku. Lepaskan orang-orang itu. Apakah Anda tahu siapa di belakang anak itu? Itu adalah putra mahkota. Apakah Anda ingin memberontak melawan saya? Anda bahkan berani menyentuh seseorang yang merupakan orang putra mahkota. Ibumu, apa kau tahu cara mengejar karakter, mati? Jika kamu ingin mati jangan menyeretku denganmu. Zhao Mingshan, aku bersumpah padamu kalau ada yang mengganggu aku akan membunuhmu sendiri. Petik 2. Zhao Mingshan dimarahi begitu keras sehingga dia pikir kepalanya akan meledak. Seluruh tubuhnya menegang dan pikirannya melesat. Crown Prince. Zhao Mingshan tiba-tiba menghentikan kuda dan melihat ke Lin Ming dengan rahangnya ternganga. Lin Ming juga menatapnya padanya mata tenang dan acuh tak acuh yang sama bahwa dia selama ini, seperti dia adalah badut biasa. Dia ingat jimat transmisi suara yang dikirim Lin Ming, itu untuk putra mahkota. Eksistensi macam apa putra mahkota? Dia hanya seorang kapten polisi muda. Dia mungkin tidak akan pernah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan putra mahkota dalam hidupnya. Hatinya kaget dengan kata-kata yang tak terkatakan. Dia akhirnya mengerti arti di balik tatapan Lin Ming. Saya memang mengatakan, Saudara Zhao, sekarang adalah saat yang tepat. Tidak ada orang yang menonton, jadi bagaimanapun juga, mari kita menyeret mereka, mereka seharusnya tidak mati. Wang Yigao berkata sambil tersenyum dan, hehe. Aku akan menyeret ibumu. Ketika dia mendengar Wang Yigao berbicara omong kosong ini, dia memiliki dorongan untuk menarik pedangnya dan memotongnya menjadi dua. Jika bukan karena si bodoh ini lalu bagaimana dia bisa jatuh ke dalam kesulitan ini? Semua orang turun. Bebaskan mereka. Petik 2. Begitu Zhao Mingshan memerintahkan ini, anak buahnya terkejut. Wang Yigao juga kaget. Bebaskan mereka. Wang Yigao bukan orang bodoh. Dia berpikir bahwa suara itu mengirimkan jimat, apakah itu terkait? Namun Zhao Mingshan tidak mengatakan apa-apa selain perintah itu. Wang Yigao sangat tidak senang dengan kejadian ini dan bersiap untuk berdebat, tetapi pada saat itu, jimat transmisi suara lain juga meledak di depannya. Begitu dia mendengar pesan itu, Wang Yigao hampir jatuh ke lantai. Ini adalah jimat transmisi suara yang dikirim secara pribadi oleh ayahnya. Itu hanya memiliki beberapa kata. Kembalilah segera padaku. Wang Yigao bisa merasakan dinginnya nada ayahnya. Dia tidak ragu bahwa ketika dia kembali, dia akan berada di dunia yang menyakitkan. Karena salah satu pihak adalah putra mahkota dan pihak lain adalah putra Jenderal Wang, Departemen Kepolisian secara alami mengirimkan jimat transmisi suara untuk menjelaskan situasinya kepada Jenderal Wang. Jenderal Wang belum merasakan kemarahan seperti itu sebelumnya. Tahta itu berubah, dan itu adalah waktu yang sensitif, dan Wang Yigao ini memutuskan untuk mengganggu Pangeran Mahkota.
Meskipun dia tidak tahu hubungan apa yang dimiliki anak ini dengan putra mahkota, bahkan jika itu terlalu banyak. Karena masalah kecil, sudah cukup bagi putra mahkota untuk memutuskan memilih orang lain untuk posisinya dan menyingkirkannya. Dia benar-benar ingin membunuh putra yang baik tidak sia-sia ini. 2. Zhao Mingshan melihat Wang Yigao membeku dengan teror saat menerima jimat transmisi suara. Dia segera menggonggong pada anak buahnya, "Mengapa Anda masih memegang mereka? Lepaskan mereka sekarang." Setelah ditegur, orang-orang mulai panik. Mereka pergi untuk melepaskan tali, tetapi Lin Ming menyeringai, "Kamu ingin mengikat saya, jadi kamu mengikat saya. Sekarang kamu ingin melepaskan aku. Aku sudah katakan kepadamu, sekali kamu melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik untukmu." Petik 2. Episode ke-32, dengan judul Menindas dengan Kekuatan Orang Lain. Langsung ke dalam alurnya. Zhao Mingshan ternganga pada Lin Ming. Dia ingat bahwa Lin Ming pernah mengatakan kata-kata, "Anda ingin mengikat saya, tetapi setelah Anda melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik untuk Anda." Dihadapkan dengan dukungan superior seperti itu, Zhao Mingshan tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan meminta maaf seperti anjing untuk bocah ini. Meskipun ini adalah kehilangan muka yang berat baginya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menjaga kehidupan kecilnya sendiri. Zhao Mingshan segera mengubah raut wajahnya. Seluruh wajahnya dikurung dengan senyuman paksa ketika dia berkata, "Tampaknya kita secara tidak sengaja memancing dua raja naga. Kedua saudara ini, hari ini benar-benar hanya kesalahpahaman konyol. Saya harap Anda bisa menunjukkan belas kasihan dan mengabaikan pelanggaran saya. Kalian, cepat lepaskan dua orang ini." Petik 2. Meskipun dia belum dilepaskan, kain gak Lin Xiaodong dibawa keluar, dan dia sedikit bingung. Tapi Lin Ming telah memberinya segala macam kejutan hari ini, jadi dia beradaptasi dengan cepat. Apakah itu tuan yang sulit dipahami dan misterius yang dibicarakan Lin Ming? Bagi Lin Xiaodong, makhluk yang kuat seperti itu hanyalah konsep asing baginya. Tetapi dalam hal apapun, dengan seseorang seperti itu mendukung mereka, dia tidak perlu takut pada idiot ini. "Fuk seluruh keluarga Anda, fuk ibumu dan keluarga Anda bajingan kecil." Lin Xiaodong mengeluarkan serangkaian julukan sebagai petugas berjuang untuk melepas tali yang mengikat tubuhnya yang besar. Mereka disingkirkan oleh Lin Xiaodong saat dia berguling-guling. "Anda berpikir bahwa Anda mengikat saya dan membiarkan saya pergi kapan saja Anda inginkan." Lin Xiaodong awalnya menderita kehilangan muka, tapi sekarang dia berada di atas angin, dia secara alami akan membalas budi. Zhao Mingshan tidak punya apa-apa selain mengambil kata-kata dan menderita dalam diam. Dia tersenyum dan dengan susah payah berkata, "Saudara kecil, saya buta dan bodoh, apakah Anda akan penuh belas kasihan dan mengabaikan hal-hal ini hari ini? Saya benar-benar akan berterima kasih jika Anda entah bagaimana memungkinkan kami memberi Anda kompensasi." Lin Xiaodong membengkokkan lehernya. Para petugas dari Departemen Kepolisian ini hanya memiliki gaji kecil dengan sedikit emas yang mereka singkirkan dari buku-buku itu. Lin Xiaodong tidak menyukai uang ini, jadi apa gunanya menawarkan itu padanya? Pada saat ini, Lin Xiaodong kebetulan melihat Wang Yigao pergi ke samping. Dia mengambil keuntungan dari gangguan untuk melarikan diri. Lin Xiaodong dengan marah berkata, "Hentikan." Ibunya berkata untuk membiarkan anak itu pergi. "Kembalilah ke sini sekarang juga." Petik 2. Wang Yigao hampir jatuh dari kudanya saat dia mendengar kata-kata ini. Pergantian peristiwa dan membuatnya takut dan konyol. Ayahnya menunggunya untuk kembali ke rumah untuk dihukum, ini adalah mimpi buruk yang absolut. Sekarang bahkan melihat Lin Ming membuat hatinya bergetar dengan ketakutan. Lupakan pembalasan, jika dia pernah melihat Lin Ming lagi dia akan berusaha keras untuk melarikan diri.
Tidak hanya Wang Yigao yang takut Lin Ming, tapi dia juga tidak tahu apa yang mendukungkan Lin Ming. Apapun itu lebih besar dari apapun yang bisa dia bandingkan. Kehilangan satu-satunya keuntungan yang dia miliki, Wang Yigao akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar kalah dengan Lin Ming. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin pergi. Anda pikir ada sesuatu di dunia ini yang semudah itu? Lin Xiaodong tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia menoleh ke beberapa petugas. Kamu di sana, kalahkan orang ini. Wang Yigao gemetar. Ketika mendengar ini, Zhao Mingshan meringis. Sekarang dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan kepalanya sendiri. Jika mereka memukul Wang Yigao lagi, dia benar-benar akan mati. Zhao Mingshan melihat ke Lin Ming dengan tatapan memohon. Lin Ming akhirnya berkata, pertimbangkan ini selesai. Tidak ada gunanya berurusan dengan orang semacam ini. Petik 2. Dia melihat ke Wang Yigao dan bertanya, saya bertanya kepada Anda, ketika Anda datang untuk mengaduk masalah, saya melihat bahwa ada juga orang-orang memata-matai saya dari kereta biru. Apakah itu Suyan? Petik 2. Wang Yigao merasakan perutnya jatuh. Apakah pria ini memiliki mata di belakang kepalanya? Dia sudah benar-benar takut kepada Lin Ming, tapi sekarang rasa takut itu semakin dalam saat teror memenuhi matanya. Dia masih tidak berbicara, jadi Lin Ming mengambil satu langkah ke arahnya, dan dengan dingin berkata, ya, atau tidak. Jantung Wang Yigao berhenti dan dia mengatupkan giginya. Dia mengangguk. Masalah hari ini juga dipikirkan oleh Suyan. Wang Yigao mengangguk lagi. Baik, kamu boleh pergi. Lin Ming sudah berpikir bahwa ini adalah kasusnya. Suyan tidak ingin dia masuk ke Seven Martial House yang mendalam. Wang Yigao hanyalah pion yang telah digunakan untuk mencegah dia mengambil bagian dalam ujian masuk. Lin Ming tidak ingin repot dengan pemain kecil seperti itu lagi. Alasannya adalah karena ayah Wang Yigao adalah jenderal. Lin Ming juga tahu kebijaksanaan, dan dia sudah meninggalkan beberapa esensi sejati tersembunyi di dalam dirinya yang akan membuatnya terbatas di tempat tidurnya selama beberapa waktu. Zhao Mingxiao menarik napas lega saat mendengar Lin Ming. Dia bergegas ke depan untuk membebaskan mereka secara pribadi. Lin Xiaodong melenturkan pergelangan tangannya yang gemuk dan melihat Zhao Mingshan yang telah melompat dari kuda hitam. Lin Xiaodong memiliki mata yang tajam untuk uang, dan dia mengerti sekilas bahwa kuda ini adalah keturunan unggul. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kuda-kuda salju putih di bela-bela diri, nilai mereka tidak kurang dari 500 tael emas. Kami baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengirim kami pergi. Tinggalkan dua kuda kamu. Kuda hitam itu juga bagus. Aku akan mengambilnya. Mulut Zhao Mingxiao berkedut saat mendengar ini. Kuda ini adalah kecantikan yang dicintainya dan berharga. Tapi dia mengatupkan giginya dan berkata, jika saudara-saudara ini menyukai kuda saya, silakan menaikinya. Haha. Maka jangan pedulikan saya menjadi tidak sopan. Lin Xiaodong berkata. Dia melompat dan tubuhnya yang gemuk duduk di atas kuda berkulit hitam. Hehe, ayo pergi. Ketika mereka meninggalkan grup, Lin Xiaodong sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Sit, itu lebih baik daripada mendapatkan uang. Saya tidak pernah merasa begitu hebat dalam hidup saya. Bukan hanya si bodoh itu, Gao Yiwang, yang mendapatkan pelajarannya, tetapi bahkan sang kapten memberiku kudanya sendiri. Haha, ini yang mereka sebut kehidupan hebat. Petik 2. Lin Ming tersenyum dan berkata, kami meminjam kekuatan dan pengaruh orang lain hari ini, tetapi siapapun dapat mengandalkan koneksi untuk melakukan itu. Jika kita benar-benar ingin merasa hebat, maka kita harus menjadi kuat dan bergantung pada kekuatan kita sendiri untuk mengintimidasi dunia. Maka tidak ada yang berani mengganggu kita. Perasaan itu akan sangat luar biasa. Petik 2. Mengintimidasi dunia. Haha,
Saudara Lin, saya tidak punya mimpi besar seperti Anda. Saya baik-baik saja dengan mengandalkan kekuatan dan pengaruh orang lain. Bagaimana dengan saudara Lin ini? Ketika suatu hari nama Anda dikenal di seluruh dunia, Anda menanggungnya untuk saya. Saya akan memberitahu nama Anda, dan menakut-nakuti mereka. Petik 2. Oke. Lin Ming tertawa terbahak-bahak. Keduanya awalnya hanya membawa 3 atau 4 mil di jalan. Mereka berlari di atas kuda mereka dan dalam waktu singkat tiba kembali di alun-alun. Di alun-alun itu masih berupa lautan manusia, sepertinya power trial baru saja dimulai. Lin Ming telah melupakan kereta biru sampai sekarang, dia memperhatikan bahwa itu masih duduk di sana. Tapi sekarang Su Yan telah turun darinya. Dia memegang pedang panjang sambil menatap tatapan dingin es. Sepertinya saya memberi Anda lebih sedikit kredit daripada yang seharusnya. Anda cukup berbakat. Sejenak, Su Yan telah mengirimkan suaranya ke Lin Ming. Mereka berjarak 200 meter, tapi sepertinya Su Yan berbicara tepat di sampingnya. Ini adalah pesan yang dikirim dengan esensi sejati. Diperlukan tingkat kontrol yang sangat tinggi dari esensi sejati untuk mencapainya. Su Yan harus mencapai puncak tahap ketiga dalam 6 bulan terakhir. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mencapai tahap kedua dari transformasi tubuh bahwa Anda adalah sesuatu yang istimewa. Memukuli beberapa kentang yang tidak berguna yang berada pada tingkat yang sama dengan Anda adalah tidak ada prestasi sama sekali. Anda mengatakan bahwa suatu hari Anda akan melampaui saya. Baik, aku akan menunggumu. Saya akan memberitahu Anda perbedaan yang nyata antara Anda dan saya, dan Anda akan belajar bahwa Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi elit dunia ini. Seorang elit dunia ini. Lin Ming menatap Su Yan dan tersenyum. Tentu bukan dari dunia ini. Episode ke-32, dengan judul Menindas dengan Kekuatan Orang Lain. Langsung ke dalam alurnya. Zhao Mingshan ternganga pada Lin Ming. Dia ingat bahwa Lin Ming pernah mengatakan kata-kata, Anda ingin mengikat saya, tetapi setelah Anda melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik untuk Anda. Dihadapkan dengan dukungan superior seperti itu, Zhao Mingshan tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan meminta maaf seperti anjing untuk bocah ini. Meskipun ini adalah kehilangan muka yang berat baginya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menjaga kehidupan kecilnya sendiri. Zhao Mingshan segera mengubah raut wajahnya. Seluruh wajahnya dikurung dengan senyuman paksa ketika dia berkata, tampaknya kita secara tidak sengaja memancing dua raja naga. Kedua saudara ini, hari ini benar-benar hanya kesalahpahaman konyol. Saya harap Anda bisa menunjukkan belas kasihan dan mengabaikan pelanggaran saya. Kalian, cepat lepaskan dua orang ini. Petik 2. Meskipun dia belum dilepaskan, kain gak Lin Xiaodong dibawa keluar, dan dia sedikit bingung. Tapi Lin Ming telah memberinya segala macam kejutan hari ini, jadi dia beradaptasi dengan cepat. Apakah itu tuan yang sulit dipahami dan misterius yang dibicarakan Lin Ming? Bagi Lin Xiaodong, makhluk yang kuat seperti itu hanyalah konsep asing baginya. Tetapi dalam hal apapun, dengan seseorang seperti itu mendukung mereka, dia tidak perlu takut pada idiot ini. Fuk seluruh keluarga Anda, fuk ibumu dan keluarga Anda bajingan kecil. Lin Xiaodong mengeluarkan serangkaian julukan sebagai petugas berjuang untuk melepas tali yang mengikat tubuhnya yang besar. Mereka disingkirkan oleh Lin Xiaodong saat dia berguling-guling. Anda berpikir bahwa Anda mengikat saya dan membiarkan saya pergi kapan saja Anda inginkan. Lin Xiaodong awalnya menderita kehilangan muka, tapi sekarang dia berada di atas angin, dia secara alami akan membalas budi. Zhao Mingshan tidak punya apa-apa selain mengambil kata-kata dan menderita dalam diam. Dia tersenyum dan dengan susah payah berkata, saudara kecil, saya buta dan bodoh, apakah Anda akan penuh belas kasihan dan mengabaikan hal-hal ini hari ini?
Saya benar-benar akan berterima kasih jika Anda entah bagaimana memungkinkan kami memberi Anda kompensasi. Lin Xiaodong membengkokkan lehernya. Para petugas dari Departemen Kepolisian ini hanya memiliki gaji kecil dengan sedikit emas yang mereka singkirkan dari buku-buku itu. Lin Xiaodong tidak menyukai uang ini, jadi apa gunanya menawarkan itu padanya? Pada saat ini, Lin Xiaodong kebetulan melihat Wang Yigao pergi ke samping. Dia mengambil keuntungan dari gangguan untuk melarikan diri. Lin Xiaodong dengan marah berkata, "Hentikan." Ibunya berkata untuk membiarkan anak itu pergi. "Kembalilah ke sini sekarang juga." Petik 2. Wang Yigao hampir jatuh dari kudanya saat dia mendengar kata-kata ini. Pergantian peristiwa dan membuatnya takut dan konyol. Ayahnya menunggunya untuk kembali ke rumah untuk dihukum. Ini adalah mimpi buruk yang absolut. Sekarang bahkan melihat Lin Ming membuat hatinya bergetar dengan ketakutan. Lupakan pembalasan, jika dia pernah melihat Lin Ming lagi dia akan berusaha keras untuk melarikan diri. Tidak hanya Wang Yigao yang takut Lin Ming, tapi dia juga tidak tahu apa yang mendukungan Lin Ming. Apapun itu lebih besar dari apapun yang bisa dia bandingkan. Kehilangan satu-satunya keuntungan yang dia miliki, Wang Yigao akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar kalah dengan Lin Ming. "Kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin pergi? Anda pikir ada sesuatu di dunia ini yang semudah itu?" Lin Xiaodong tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia menoleh ke beberapa petugas. "Kamu di sana, kalahkan orang ini." Wang Yigao gemetar. Ketika mendengar ini, Zhao Mingshan meringis. Sekarang dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan kepalanya sendiri. Jika mereka memukul Wang Yigao lagi, dia benar-benar akan mati. Zhao Mingshan melihat ke Lin Ming dengan tatapan memohon. Lin Ming akhirnya berkata, "Pertimbangkan ini selesai. Tidak ada gunanya berurusan dengan orang semacam ini." Petik 2. Dia melihat ke Wang Yigao dan bertanya, "Saya bertanya kepada Anda, ketika Anda datang untuk mengaduk masalah, saya melihat bahwa ada juga orang-orang memata-matai saya dari kereta biru. Apakah itu Suyan?" Petik 2. Wang Yigao merasakan perutnya jatuh. Apakah pria ini memiliki mata di belakang kepalanya? Dia sudah benar-benar takut kepada Lin Ming, tapi sekarang rasa takut itu semakin dalam saat teror memenuhi matanya. Dia masih tidak berbicara, jadi Lin Ming mengambil satu langkah ke arahnya, dan dengan dingin berkata, "Ya, atau tidak." Jantung Wang Yigao berhenti dan dia mengatupkan giginya. Dia mengangguk. Masalah hari ini juga dipikirkan oleh Suyan. Wang Yigao mengangguk lagi. "Baik, kamu boleh pergi." Lin Ming sudah berpikir bahwa ini adalah kasusnya. Suyan tidak ingin dia masuk ke Seven Martial House yang mendalam. Wang Yigao hanyalah pion yang telah digunakan untuk mencegah dia mengambil bagian dalam ujian masuk. Lin Ming tidak ingin repot dengan pemain kecil seperti itu lagi. Alasannya adalah karena ayah Wang Yigao adalah jenderal. Lin Ming juga tahu kebijaksanaan, dan dia sudah meninggalkan beberapa esensi sejati tersembunyi di dalam dirinya yang akan membuatnya terbatas di tempat tidurnya selama beberapa waktu. Zhao Mingxiao menarik napas lega saat mendengar Lin Ming. Dia bergegas ke depan untuk membebaskan mereka secara pribadi. Lin Xiaodong melenturkan pergelangan tangannya yang gemuk dan melihat Zhao Mingshan yang telah melompat dari kuda hitam. Lin Xiaodong memiliki mata yang tajam untuk uang, dan dia mengerti sekilas bahwa kuda ini adalah keturunan unggul. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kuda-kuda salju putih di bela-bela diri, nilai mereka tidak kurang dari 500 tael emas. "Kami baik-baik saja, kamu tidak perlu mengirim kami pergi. Tinggalkan dua kuda kamu. Kuda hitam itu juga bagus. Aku akan mengambilnya." Mulut Zhao Mingxiao berkedut saat mendengar ini. Kuda ini adalah kecantikan yang dicintainya dan berharga. Tapi dia mengatupkan giginya dan berkata, "Jika saudara-saudara ini menyukai kuda saya, silakan menaikinya."
Haha, maka jangan pedulikan saya menjadi tidak sopan. Lin Xiaodong berkata. Dia melompat dan tubuhnya yang gemuk duduk di atas kuda berkulit hitam. Hehe, ayo pergi. Ketika mereka meninggalkan grup, Lin Xiaodong sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Sit, itu lebih baik daripada mendapatkan uang. Saya tidak pernah merasa begitu hebat dalam hidup saya. Bukan hanya si bodoh itu, Gao Yiwang, yang mendapatkan pelajarannya, tetapi bahkan sang kapten memberiku kudanya sendiri. Haha, ini yang mereka sebut kehidupan hebat. Petik 2. Lin Ming tersenyum dan berkata, kami meminjam kekuatan dan pengaruh orang lain hari ini, tetapi siapapun dapat mengandalkan koneksi untuk melakukan itu. Jika kita benar-benar ingin merasa hebat, maka kita harus menjadi kuat dan bergantung pada kekuatan kita sendiri untuk mengintimidasi dunia. Maka tidak ada yang berani mengganggu kita. Perasaan itu akan sangat luar biasa. Petik 2. Mengintimidasi dunia. Haha, Saudara Lin, saya tidak punya mimpi besar seperti Anda, saya baik-baik saja dengan mengandalkan kekuatan dan pengaruh orang lain. Bagaimana dengan Saudara Lin ini? Ketika suatu hari nama Anda dikenal di seluruh dunia, Anda menanggungnya untuk saya. Saya akan memberitahu nama Anda, dan menakut-nakuti mereka. Petik 2. Oke. Lin Ming tertawa terbahak-bahak. Keduanya awalnya hanya membawa 3 atau 4 mil di jalan. Mereka berlari di atas kuda mereka dan dalam waktu singkat tiba kembali di alun-alun. Di alun-alun itu masih berupa lautan manusia, sepertinya power trial baru saja dimulai. Lin Ming telah melupakan kereta biru sampai sekarang, dia memperhatikan bahwa itu masih duduk di sana. Tapi sekarang Su Yan telah turun darinya. Dia memegang pedang panjang sambil menatap tatapan dingin es. Sepertinya saya memberi Anda lebih sedikit kredit daripada yang seharusnya. Anda cukup berbakat. Sejenak, Su Yan telah mengirimkan suaranya ke Lin Ming. Mereka berjarak 200 meter, tapi sepertinya Su Yan berbicara tepat di sampingnya. Ini adalah pesan yang dikirim dengan esensi sejati. Diperlukan tingkat kontrol yang sangat tinggi dari esensi sejati untuk mencapainya. Su Yan harus mencapai puncak tahap ketiga dalam 6 bulan terakhir. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mencapai tahap kedua dari transformasi tubuh bahwa Anda adalah sesuatu yang istimewa. Memukuli beberapa kentang yang tidak berguna yang berada pada tingkat yang sama dengan Anda adalah tidak ada prestasi sama sekali. Anda mengatakan bahwa suatu hari Anda akan melampaui saya. Baik, aku akan menunggumu. Saya akan memberitahu Anda perbedaan yang nyata antara Anda dan saya, dan Anda akan belajar bahwa Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi elit dunia ini. Seorang elit dunia ini. Lin Ming menatap Su Yan dan tersenyum. Tentu bukan dari dunia ini. Episode ke-33, dengan judul Ujian Kekuatan. Langsung ke dalam alurnya. The Seven mendalam martial rumah memiliki total 20 pilar batu untuk ujian kekuatan. Setelah ujian dimulai, para kandidat akan dibagi menjadi 20 tim untuk mengurangi kemacetan di alun-alun. 20 pilar batu didirikan di depan pintu-pintu masuk terpisah ke Seven mendalam Martial House. Di bagian atas setiap pilar batu adalah cahaya bersinar yang merupakan tanda takdir setiap calon. Apakah mereka akan melewati gerbang ini atau apakah mereka akan dicampakkan semuanya akan diputuskan oleh nomor yang satu ini. Seorang wanita berusia sekitar 30 atau 40 tahun melangkah ke depan orang banyak dan berdiri di atas panggung yang telah disediakan. Halo semuanya, saya adalah salah satu pengawas untuk ujian kekuatan. Saya ingin mengumumkan bahwa pemeriksaan 7 mendalam Martial House memiliki 3 bagian. Bagi mereka yang berhasil lolos sampai akhir, mereka akan diberikan penilaian resmi berdasarkan usia, bakat, dan hasil mereka. 10 besar akan mendapatkan penghargaan,
dan nomor 1 akan dihargai dengan pil Crimson Gold Dragon Marrow. Petik 2. Pil Crimson Gold Dragon Marrow. Seluruh hadirin terkesiap karena terkejut, bahkan para junior keluarga aristokrat sangat tercengang. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah dipenuhi dengan penyesalan. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi sedih dan tertekan karena mereka ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai tempat pertama. Mereka yang lebih kuat meluruskan punggung mereka. Mata mereka bersinar dengan harapan dan mereka mengejang seolah-olah mereka ingin sekali bertengkar. Mereka berasumsi bahwa pil Crimson Gold Dragon Marrow ini disiapkan khusus untuk mereka. Lin Ming telah membaca panduan pengobatan sebelumnya dan memiliki pemahaman kasar mengenai sifat-sifat pil Crimson Gold Dragon Marrow. Pil ini seukuran buah anggur dan dibuat dengan campuran sumsum Crimson Gold Dragon dengan beberapa spesies herbal langka yang berharga. Ini kemudian akan direbus dan disuling menjadi pil yang akan mampu meningkatkan fisik, meningkatkan kultivasi, dan bahkan membantu menembus kemacetan. Naga emas Crimson bukanlah naga asli, itu adalah keturunan yang hanya berbagi darah. Namun demikian, makhluk yang terkait dengan naga tidak lemah. Bahkan para ahli Hautian tidak akan cocok. Sky Fortune Kingdom tidak memiliki banyak ahli Hautian untuk memulai, dan mereka juga tidak memiliki siapapun yang mampu menyempurnakan pil yang sangat berharga. Oleh karena itu Sky Fortune Kingdom tidak dapat menghasilkan pil Crimson Gold Dragon Marrow. Tanpa diragukan lagi obat ini berasal dari Seven Valleys Mendalam. Setiap tahun Seven Valleys Mendalam akan menyaring talenta, dan obat-obatan disediakan dari sekolah utama untuk menarik para pemuda berbakat untuk berpartisipasi. Mungkin ke Seven Valleys Mendalam, pil Crimson Gold Dragon Marrow tidak terlalu berharga, tetapi bagi mereka dari Sky Fortune Kingdom, itu benar-benar harta berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang. Bahkan keluarga aristokratis yang besar akan sangat iri pada siapapun yang memiliki harta seperti itu. Pengawas yang cantik itu tidak tampak bersemangat atau tidak senang saat dia melanjutkan. Tempat kedua, ketiga dan keempat akan menerima pil kebun ular emas, dan kelima sampai ke-10 akan menerima 10 pelet gathering jiwa. The Golden Snake Scarlet Pill disempurnakan dari kantong empedu dari Golden Scarlet Snake berusia 100 tahun. Jenis kandung empedu ini dinamai karena kemunculannya yang berwarna merah keemasan. Itu lebih rendah daripada pil Crimson Gold Dragon Marrow, tapi itu juga obat langka dan berharga yang kebanyakan orang tidak akan pernah melihatnya. Tetapi tempat keempat hingga ke-10 hanya menerima 10 jiwa mengumpulkan pelet yang jauh lebih jarang. Setiap pelet memiliki nilai 200 tael emas, dan 10 dari mereka akan sama dengan 2000 tael emas. Tetapi dua obat yang diberikan kepada mereka yang peringkatnya lebih tinggi setidaknya 10.000 tael emas. Bahkan jika seseorang dapat membayar beberapa kali, mereka masih belum dapat membelinya. Hadiah yang kaya membuat para kandidat berbakat itu sangat bersemangat, mereka tidak sabar untuk naik ke panggung dan memamerkan keterampilan mereka. Melihat orang-orang yang bersemangat ini adalah sekelompok pria dan wanita muda yang mengenakan pakaian sutra. Mereka tertawa meremehkan. Dalam kelompok itu seorang pemuda tampan mengenakan sabuk giok dan tersenyum. Rombongan pemuda itu tersenyum dan menyanjung dia, orang-orang ini benar-benar melampaui batas. Pil Crimson Gold Dragon Marrow ini sudah ada di saku tuan muda, kemenangan sudah merupakan keputusan yang sudah pasti. Apakah mereka juga berpikir untuk mencoba dan bersaing? Sesungguhnya mereka tidak tahu tempat mereka. Petik 2. Pemuda itu sedikit tersenyum dan melambaikan kipas lipatnya. Dia tidak menanggapi. Dia adalah bakat dari keluarga Wang Wang City. Dia memiliki bakat kelas 4, tahap-tahap pertobatan transformasi tubuh tahap awal, dan pernah mengambil tempat nomor 1 dalam kompetisi elit Yuelu City. Yuelu City adalah kota besar, jadi tempat nomor 1 ini menahan beban. Di platform,
Wanita itu melanjutkan, kami sekarang akan memulai putaran pertama ujian masuk. Silakan berpartisipasi dalam ujian dengan kekuatan penuh Anda. Sinar di kolom batu akan menandakan kekuatan serangan Anda. 1 inci mewakili 100 jin kekuatan. Selama Anda melewati 1000 jins maka Anda akan melewati babak ini. Setiap kandidat akan memiliki 3 percobaan. Selama Anda memenuhi syarat sekali maka Anda akan lulus. Semua orang, kita sekarang akan memiliki demonstrasi. Lin Sen, selangkah lebih maju. Petik 2. Ketika wanita cantik itu selesai berbicara, seorang pria berjalan di atas panggung. Dia tinggi dan kurus, hampir tampak kurus kering, dengan wajah pucat, dingin dan mata kasar. Dia mengenakan setelan hitam dan di punggungnya ada pisau sepanjang 3 kaki. Meskipun saat itu siang hari bolong, ketika dia melangkah di atas panggung, suhu kerumunan menurun beberapa derajat. Apakah itu Ling Sen? Seseorang dari tempat tinggal surgawi dari 7 martial house yang mendalam. Ling Sen ini jelas terkenal, tetapi Lin Ming tidak mengenalnya. Dia berbalik dan bertanya pada Lin Xiaodong, siapa Ling Sen ini? Lin Xiaodong mungkin tidak rajin ketika berlatih seni bela diri, tetapi dia tidak mengetahui gosip dan penasaran tentang semua hal, jadi dia tidak tahu tentang hal-hal seperti ini. Dia berkata, Ling Sen adalah salah satu murid senior dari Abode Surgawi yang merupakan departemen paling sengit di Seven Martial House yang mendalam. Dia berumur 20 tahun dan merupakan bakat kelas 4. Kultivasinya berada di puncak tahap keempat, dan dia baru saja memasuki surgawi tahun lalu. Atas prakarsanya sendiri ia meminta dikirim ke medan perang selama 1 tahun, di mana ia membantai banyak orang. Saat ini kemampuan tempurnya sulit untuk diperkirakan, tetapi orang mengatakan bahwa dia akan segera memasuki tahap kelima transformasi tubuh. 20 tahun dan 5th stage of body transformation. Lin Ming sedikit kaget. Umumnya, seniman bela diri dianggap luar biasa jika mereka mencapai tahap kelima, tahap penempaan tulang, pada saat mereka berusia 30 tahun. Ling Sen ini juga dipenuhi dengan niat membunuh, sepertinya dia telah membunuh banyak orang di medan perang. Dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, pria ini benar-benar seorang master. Ling Sen membenci demonstrasi seperti ini. Namun itu adalah tradisi bahwa magang dari surgawi akan memamerkan kekuatan untuk kandidat. Ini demi memberitahu mereka bahwa selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik, dan mereka seharusnya tidak pernah berhenti berjuang untuk mencapai puncak. Lin Sen dengan santai berdiri di depan pilar dan tanpa mempersiapkan, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Boom! Suara terdengar, dan pilar batu berguncang keras. Sinar itu melonjak tinggi, stabil, dan akhirnya stabil pada 4 kaki dan 9 inci. 4.900 jins. Di lapangan semua orang penuh dengan pujian dan keheranan. Jika Ling Sen telah menggunakan kekuatan penuhnya, ia mungkin bahkan melampaui 5.000 jins. Melihat hasil ini, mata Lin Ming melebar. Kekuatan Ling Sen ini hampir 2 kali lipat miliknya. Lin Xiaodong berkata, ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Dia adalah salah satu talenta terbaik di generasi muda Sky Fortune City. Itu hanya akan aneh jika dia tidak memiliki hasil seperti ini. Petik 2. Lin Ming berkata, salah satu generasi muda. Bisakah Qin Xingxuan mengalahkannya? Petik 2. Lin Xiaodong mengangkat bahu. Saya tidak tahu kekuatan Qin Xingxuan, tetapi Qin Xingxuan berpengetahuan luas dan mempelajari semua mata pelajaran. Ling Sen hanya memusatkan pelatihannya pada pertempuran dan pembunuhan, benar-benar dia adalah seorang pria yang berspesialisasi dalam pertempuran hidup atau mati. Saya tidak berpikir Qin Xingxuan mungkin bisa menang jika hidup mereka berduet, tetapi jangan lupa bahwa Qin Xingxuan baru berusia 15 tahun sementara Ling Sen berusia 20. Petik 2. Mendengar ini,
Lin Ming sedikit mengangguk. Transformasi tubuh memiliki total 6 tahap. Semakin jauh Anda, semakin banyak kesenjangan di antara tahapan meningkat. Kekuatan satu dalam tahap puls kondensasi bisa mencapai 8.000 jins. Lin Ming sangat jauh dari kekuatan ini. Ujian, mulai. Pada saat ini di atas panggung, wanita paruh baya yang cantik mengirim pesanan untuk memulai ujian kekuatan. Para kandidat muda sangat bersemangat, masing-masing merasa gatal untuk bangkit dan menguji kekuatan mereka. Namun ketika mereka benar-benar menguji kekuatan mereka pada pilar batu, ada banyak yang gagal. 900 jins, 850 jins, 850 jins, 3 kali gagal. Berikutnya, 950 jins, 900 jins, 900 jins, 3 kali gagal. Berikutnya, banyak kandidat baru saja mencapai tahap kedua transformasi tubuh. Jika mereka dalam kondisi puncak, maka mereka mungkin bisa memukul 1000 jins. Namun mereka tidak dapat berada pada kondisi puncak untuk setiap upaya. Selain itu, mereka juga menderita saraf dan tidak dapat menunjukkan tingkat kekuatan tertinggi mereka. Orang-orang ini secara alami dihilangkan. 1000 jins, berkualitas. Seseorang dalam garis Lin Ming berlalu, dan pria itu berteriak gembira saat dia menari-nari dalam kegembiraan. Yang benar adalah bahwa pria ini juga mengerti, meskipun dia lulus dan hampir tidak memenuhi syarat, dia kemungkinan besar akan tersingkir selama putaran kedua. Meski begitu, itu adalah suatu kehormatan baginya untuk lulus putaran pertama dari ujian masuk 7 mendalam martial house di usia 16 tahun. 1300 jins, berkualitas. 950 jins, gagal. Ketika hasilnya keluar, mereka yang gagal akan dengan sedih pergi dengan semangat rendah. Orang-orang yang berhasil itu limbung. Dan di antara mereka ada yang menunjukkan ketidakpedulian. Untuk bakat-bakat ini, melewati persidangan ini diberikan. Saat ini, ada keributan di depan. Lin Ming melihat ke depan dan melihat bahwa seorang pemuda mengenakan pakaian linen biru berdiri di depan pilar batu, dan mengumpulkan kekuatannya. Lin Ming ingin tahu tentang siapa pria ini. Dia mendengar beberapa orang berdiskusi. Itu adalah Sun Ping dari Eastwater City. Dia berada di tahap ketiga transformasi tubuh. Kekuatannya sangat kuat. Saat diskusi berlangsung, Sun Ping menembak ke depan. Dia memukul kolom batu dengan peng, dan sinar itu mulai bergetar ketika ia melayang ke atas. Itu berhenti di 2 kaki dan 3 inci. 2300 jins. Ini adalah orang pertama yang telah lulus 2000 jins. Kerumunan orang itu berseru. Episode ke-34, dengan judul Ujian Mimpi. Langsung ke dalam alurnya. Sun Ping ini telah berada di tahap ketiga dari transformasi tubuh untuk jangka waktu tertentu, tetapi masih hanya berhasil menyerang dengan 2300 jins. Dia juga baru berusia 17 tahun, dia bukan ancaman bagiku. Kata Wang Yanfeng sambil melambaikan kipasnya. Dia menyipitkan matanya saat dia mengukur Sun Ping. Evaluasi akhir dari ujian masuk akan tergantung pada tidak hanya hasil dari ujian, tetapi dari usia dan tingkat bakat dari mereka yang lulus. Semakin muda mereka dan semakin tinggi tingkat bakat, semakin tinggi evaluasi. Dalam banyak seniman bela diri muda dan bakat yang berpartisipasi dalam ujian, usia 17 tahun dianggap agak tua. Tuan muda, giliranmu. Wang Yanfeng melipat kipasnya dan menyerahkannya kepada petugasnya. Ketika Wang Yanfeng melangkah di depan kolom batu, banyak orang mulai mengenalinya. Ini Wang Yanfeng dari kota Yuelu. Saat kerumunan mulai menyebarkan berita, kandidat terdekat mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Dalam kelompok kandidat ini, Wang Yanfeng memiliki peluang terbesar untuk bersaing di tempat pertama. Tidak hanya kekuatannya yang tangguh, tetapi dia adalah seorang pemuda berusia 15 tahun.
Dan yang paling penting, bakat Wang Yanfeng sangat tinggi. Wang Yanfeng adalah bakat kelas 4, tetapi kenyataannya adalah bahwa bakat kelas 4 dan lebih tinggi, juga dibagi menjadi kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Wang Yanfeng adalah talenta kelas 4 yang langka. Wang Yanfeng berdiri di depan kolom batu dan mengeluarkan satu nafas. Nafasnya melengkung ke udara seperti ular kembar. Ini adalah tanda tahap ketiga transformasi tubuh, pelatihan Viscera. Orang-orang di sekitarnya terkesima kagum. Serius, dia baru saja memasuki tahap ketiga transformasi tubuh dan dia sudah bisa menghembuskan ular kembar, dan dia baru berusia 15 tahun. Ini benar-benar bakat yang menentang kehendak surga. Petik 2. Seniman bela diri di Viscera Training memiliki esensi sejati yang melindungi jantung dan paru-paru mereka serta 5 organ internal utama lainnya. Mereka dapat melindungi organ internal mereka yang lemah dari serangan, dan terlebih lagi, jantung dan paru-paru mereka kuat. Mereka memiliki vitalitas yang tidak normal dan dapat memperpanjang pernapasan mereka. Otot-otot mereka secara alami akan menguat di bawah kondisi-kondisi ini dan meningkat. Wang Yanfeng ini sudah bernafas ular tetapi baru saja memasuki tahap ketiga, itu benar-benar membuat seseorang cemburu. Petik 2. Saat diskusi ini berlanjut, Wang Yanfeng sudah menyerang kolom batu. Ledakan terdengar di udara dan kolom batu bergetar. Sinar cahaya melonjak dan akhirnya menetap di 2 kaki 4 inci. 2400 jins. Secara umum, seniman bela diri rata-rata yang telah memasuki tahap ketiga transformasi tubuh akan mencapai sekitar 2000 jins. Tapi Wang Yanfeng, dia baru saja memasuki tahap ketiga, baru berusia 15 tahun, namun berhasil menunjukkan kekuatan 2400 jin. Itu benar-benar mengejutkan semua penonton. Namun, sebelum kerumunan itu memulihkan ketenangan mereka, ada teriakan alarm dan kejutan datang dari sisi lain. Seorang pemuda jangkung dan kekar telah berjalan di depan kolom batu dan meninju tinjunya. Sinar itu naik dan turun 2 kaki dan 4 inci, 2400 jins. Catatan Wang Yanfeng baru saja lahir tetapi sudah diberikan rata-rata oleh pemuda lain. Lin Ming memandang pemuda yang tinggi dan kekar dan terkejut melihat bahwa dia adalah seseorang yang juga di tahap kedua kultivasi. Itu tidak keluar untuk melihat seseorang di tahap ketiga dari tubuh transformasi mencapai 2000 jins, tetapi 2000 jins di hanya tahap kedua. Itu terlalu berlebihan. Sekarang, Lin Ming telah memperhatikan bahwa meskipun pemuda itu tampak memiliki penampilan yang naif dan polos, tinggi badannya lebih tinggi daripada rekan-rekannya di sekitarnya, dan tubuhnya yang berotot tampak lebih tebal dan lebih padat daripada orang dewasa. Apakah ini yang mereka sebut kekuatan ilahi yang ada sejak lahir? Mereka yang memiliki kekuatan ilahi sejak lahir beberapa kali lebih kuat daripada seusia mereka. Meskipun mereka sangat langka, tampak bahwa pemuda yang tinggi dan kekar ini adalah salah satu tipe seperti itu. Wang Yanfeng juga melihat pemuda yang mengesankan itu dan mengeluarkan ham ringan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Kekuatan ilahi yang sudah lahir. Para seniman bela diri berjuang bukan hanya dengan kekuatan mereka, tetapi juga dengan seni bela diri dan keterampilan mereka. Tidak hanya itu, tetapi semakin tinggi kultivasi seseorang, esensi sejati yang lebih penting. Mereka yang lahir dengan kekuatan suci ini tidak harus menjadi sosok seni bela diri yang ganas. Sidang berlanjut, dan beberapa pemuda masa lalu dengan kekuatan 1000 jins yang berada di puncak tahap kedua. The Seven mendalam martial rumah menetapkan bahwa usia calon harus antara 15 sampai 18 tahun. Itu mudah bagi mereka yang memiliki usia ini untuk mencapai puncak tahap kedua transformasi tubuh. Kadang-kadang ada juga orang-orang muda yang telah mencapai tahap ketiga transformasi tubuh. Pemuda-pemuda ini telah mengelola 2000 jins, dan beberapa bahkan mencapai 2500 jins.
Sekarang, akhirnya giliran Lin Ming. Sebelum Lin Ming tiba di kolom batu, dia sudah menyadari bahwa ini adalah situasi yang lebih serius daripada yang dia pikirkan. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dengan Wang Yanfeng, bakat alaminya juga jauh dari miliknya. Itu kelas 3 dibandingkan dengan kelas 4 yang tinggi. Dalam evaluasi akhir, Lin Ming akan menderita penalti yang besar. Di setiap putaran ujian ini, Lin Ming harus mengulurkan seluruh hati dan jiwanya. Lin Ming bernapas ringan dan membiarkan seluruh tubuhnya rileks. Dia menyingkirkan semua pikiran dan suara yang mengganggu. True Primal Chaos Formula berputar diam-diam di dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan seni bela diri pada kultivasi yang sama, esensi sejatinya beberapa kali lebih tebal di ototnya. Latihan kekuatan mengalir seperti sutra, prinsip kekerasan dan kelembutan. Lin Ming mengukir pikiran-pikiran ini ke pikirannya saat ia bermeditasi dengan Chaotic Virtuous Combat Meridians. Visinya kental dan tubuhnya yang santai tiba-tiba menjadi kencang seperti busur panjang. Pinggangnya turun dan dia mendorong ke depan dengan kekuatan pahanya seperti macan tutul yang ramping dan kuat. Bang! Pemogokan menghantam pusat kolom batu. Sinar itu naik secara dramatis dan dengan gila memantul hingga mencapai angka 2700 jins. Kekuatan Lin Ming adalah 2600 jins, tetapi jika ia mengerahkan upaya penuh, 2700 jins juga mungkin. Ya Tuhan, 2700 jins. Bocah ini hanyalah binatang ganas dalam wujud manusia. Beberapa ratus jins lebih dan dia akan menangkap seseorang di panggung keempat transformasi tubuh. Petik 2. Tidak, ini tidak benar, itu tidak benar. Anak muda hanya di tahap kedua dari transformasi tubuh. Apakah dia juga seseorang dengan kekuatan ilahi yang ada sejak lahir? Petik 2. Orang banyak dengan liar mendiskusikan hal ini, dan beberapa orang dengan cepat mengenali Lin Ming. Aku kenal orang itu. Setengah jam yang lalu di jalan utama dia menggunakan kekuatan lengannya untuk membuang seseorang di atas kuda seperti kincir angin. Dia melemparkan seseorang yang juga berada di tahap kedua transformasi tubuh dan memegang tombak di atas kuda. Pria itu dilemparkan tetapi anak itu tidak dipindahkan sama sekali. Saya pikir dia adalah seorang anak setan tetapi ternyata dia juga seseorang dengan kekuatan ilahi yang lahir, tidak heran dia mampu melakukan itu. Petik 2. Bukankah dia ditangkap oleh pihak berwenang? Bagaimana dia bisa kembali? Petik 2. Ketika orang berdengung, pemuda tinggi dan kekar yang telah mengalahkan Wang Yanfeng dan mencapai 2400 jin juga memandang Lin Ming. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi ramah saat dia dengan senang tersenyum pada Lin Ming. Dia tidak berpikir bahwa dia juga akan bertemu seseorang dengan kekuatan ilahi yang lahir pada pemeriksaan ini, jadi dia cukup bersimpati terhadap Lin Ming. Wang Yanfeng menatap Lin Ming dan mengerutkan kening. Anak laki-laki ini juga memiliki kekuatan ilahi yang sudah ada sejak lahir. Itu benar-benar menjengkelkan. Itu seperti pemuda langka yang merangkak keluar dari kayu seperti C***Cekroces. Saudara Feng, anak ini datang entah dari mana dan berani mencuri perhatian Broad Feng. Saudara Feng benar-benar dirampok. Seorang pria di sisi Wang Yanfeng berkata. Wang Yanfeng berkata, ini bukan sesuatu yang istimewa. Memiliki hasil ini di tahap kedua transformasi tubuh adalah layak. Kekuatan pertempuran tidak bergantung pada kekuatan saja. Meskipun mereka dengan kekuatan ilahi yang lahir jarang terjadi, tidak banyak dari mereka yang memiliki pencapaian besar di masa depan. Petik 2. Wang Yanfeng mengatakan ini dengan nada kesal. Meskipun dia sudah memutuskan bahwa dia akan mengambil pertama selama ujian masuk ini, dia berulang kali dibayangi lagi dan lagi oleh pemuda-pemuda ini yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang dikatakan saudara Feng benar sekali. Di masa depan apa yang perlu difokuskan adalah esensi sejati. Keunggulan kekuatan hanya berguna di awal.
Anak ini hanya akan bahagia selama beberapa tahun. Rombongan Wang Yanfeng bergema. Setelah Lin Ming, giliran Lin Xiaodong. Saat dia mendekati kolom batu, dia mulai memutar lehernya ke belakang dan ke depan dan menggoyangkan pinggangnya. Dia melanjutkan ini selama beberapa menit sampai petugas pemeriksaan tampak semakin jengkel dan tidak sabar. Kemudian Lin Xiaodong akhirnya berteriak dan memukul kolom batu itu. Tut! Ada suara berdebar membosankan ketika sinar kolom batu bergetar sedikit dan kemudian menetap. Pengawas ujian mengerutkan kening saat dia melihat Lin Xiaodong, 750 jins, tetapi Anda juga memiliki 2 peluang lagi. Hasilnya sangat buruk mengingat siapapun yang kurang dari 900 jins tidak akan berani mendaftar. Tidak seorang pun ingin bermalas-malasan dalam kerumunan besar ini hanya berakhir memalukan diri mereka sendiri. Tapi di sudut pandang Lin Xiaodong, hasil ini sangat bagus, dan dia memiliki kemampuan tak tahu malu alami mengabaikan pikiran orang lain. Dia menggoyangkan pinggangnya dan meregangkan lehernya lagi, dan kemudian menekan lagi. Peng! 700 jins. Pukulan lagi. 750 jins. Tanpa bayangan keraguan, Lin Xiaodong menderita kekalahan yang menyedihkan. Untuk Lin Xiaodong, ini adalah hasil yang layak. Dia baru berusia 15 tahun dan ayahnya telah memutuskan bahwa hanya ketika dia berusia 18 tahun dia akan memiliki kemungkinan memasuki 7 martial house yang mendalam. Lin Xiaodong tidak berencana untuk memecah periode puls kondensasi sejak awal, dan cita-cita dan keinginan satu-satunya adalah mempertahankan posisinya di dalam keluarga. Saya memberi Anda Golden Deer Pills, apakah Anda tidak mengambil? Lin Ming bertanya saat Lin Xiaodong berjalan kembali. Saya memakan mereka semua, kalau tidak mungkin aku bisa melewati 600 jins. Lin Xiaodong dengan polos mengangkat bahu. Dia meninggalkan Lin Ming karena kehilangan kata-kata. Namun Lin Ming juga berpikir ini normal. Setelah semua, sebelum ia berlatih, Chaotic Virtuous Combat Meridians, hasil terbaiknya adalah 850 jins. Pelatihannya yang tekun dan tak kenal lelah jauh di atas Lin Xiaodong yang hanya mengelola 600 jins saat itu. Sulit bagi seseorang yang hanya memiliki bakat kelas 3 dan tidak memiliki latar belakang aristokrat yang kuat untuk memasuki 7 martial house yang mendalam di usia 15 tahun. Bahkan putaran pertama ujian masuk sangat sulit untuk dilewati. Ujian kekuatan akhirnya selesai sekitar tengah hari, dan para kandidat diizinkan istirahat singkat sebelum ujian masuk dilanjutkan. Karena waktu istirahat terlalu pendek, Lin Ming hanya makan makanan kecil sebelum duduk kembali bermeditasi dan kemudian bergegas kembali ke alun-alun. Inspeksi kedua adalah mimpi percobaan. Itu adalah ujian dari hati seorang seniman bela diri. Untuk seorang seniman bela diri, mereka tidak hanya membutuhkan bakat dan dukungan dari latar belakang mereka, tetapi terlebih lagi, mereka harus menjadi seseorang dengan hati bela diri yang tulus dan tak kenal lelah. Episode ke-35, dengan judul Platform Giok Danau. Langsung ke dalam alurnya. Inti seni bela diri bukanlah sesuatu yang sangat setia atau berbudi luhur, atau bahkan baik. Apakah itu Buddha yang hidup yang dipenuhi dengan kebenaran atau pemimpin sekte iblis dengan niat gelap? Kebenarannya adalah bahwa inti dari seni bela diri tidak menilai baik atau jahat. Itu hanya memutuskan untuk menanyakan apakah seseorang memiliki tekad untuk menapaki jalan berbatu. Berlatih seni bela diri adalah perjuangan sehari-hari. Kehidupan seseorang akan dipenuhi dengan kesengsaraan, bahaya, bujukan. Jika mentalitas seseorang tidak kokoh maka mudah untuk jatuh dari jalur seorang seniman bela diri dan menyerah, sehingga menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Beberapa orang hanya berlatih seni bela diri untuk kekayaan dan kesenangan sensual. Di dalam hati orang-orang ini mereka berlatih seni bela diri tanpa benar-benar memahami apa artinya. Ini tidak akan mempengaruhi mereka selama periode awal penanaman,
tetapi karena akan menjadi penghalang jalan yang tidak dapat diatasi nanti. Periode kondensasi nadi sudah cukup bagi seseorang untuk memiliki gaya hidup mewah dan mewah di mana seseorang dapat tenggelam dalam uang dan wanita cantik. Kerajaan Sky Fortune memiliki banyak prajurit seperti itu. Karena kerajaan keberuntungan langit akan memberi hadiah besar kepada mereka yang mencapai periode kondensasi pulsa, ada orang-orang yang akan menderita kesulitan yang tak terhitung untuk mencapai tujuan ini, hanya untuk menghentikan jalan seni bela diri mereka karena mereka tidak dapat menahan godaan pemborosan. The Dream Trial tidak memeriksa kultivasi seseorang, ia merasakan tekad dan inti seni bela diri seseorang. Lin Ming memiliki keyakinan penuh tentang ini. Bahkan jika dia belum mendapatkan Magic Cube yang misterius, dia yakin dia masih memiliki 120% kesempatan untuk lewat. Saat ini, lebih dari separuh kandidat telah gagal pada uji coba pertama, jadi setelah mereka meninggalkan lapangan, alun-alun jauh lebih luas. Lin Xiaodong yang menyedihkan dan sedih telah kehilangan kualifikasi untuk masuk sehingga dia hanya bisa tetap di jalan utama di luar alun-alun. Lin Ming berbalik untuk melihat Lin Xiaodong. Meski ada banyak orang di keramaian, dia masih melihatnya. Lin Xiaodong juga melihat Lin Ming dan dia memberinya acungan jempol. Lin Ming tersenyum. Ketika dia menoleh, dia melihat sesosok kerumunan yang menarik perhatiannya. Gadis itu mengenakan gaun kuning bakung berbentuk pas. Dia tampak seperti seorang junior aristokrat dengan topi yang terbuat dari bulu angsa. Dia berdiri di sudut yang tidak jelas dan mengamati segalanya. Lin Ming mengenali gadis ini. Dia adalah Lan Yunyu. Lin Ming dengan cepat mengalihkan pandangan darinya. Dia tahu bahwa jika mereka bertemu satu sama lain, itu hanya akan menambah rasa malu Lan Yunyu. Lebih baik tidak melihat sama sekali. Dalam hatinya, Lin Ming tidak menyalahkan Lan Yunyu untuk apapun. Lagi pula, hanya ada kesepakatan diam-diam di antara mereka, dan mereka belum membahas pernikahan atau hal semacam itu secara ekstensif. Lan Yunyu telah membuat satu-satunya pilihan yang mungkin dibuat oleh gadis biasa dalam keadaannya. Lan Yunyu tidak tahu bahwa Lin Ming telah menemukannya. Lan Yunyu telah berjuang di dalam hatinya untuk waktu yang lama, apakah akan datang ke sini hari ini atau tidak. Dia tidak ingin melihat Lin Ming, tetapi di dalam hatinya ada sedikit kekhawatiran, dan dia ingin tahu apakah dia baik-baik saja atau tidak. Dia hanya bisa mengingat kembali kedua bulan yang lalu ketika Lin Ming telah mencoba untuk menjual beberapa kertas simbol yang inferior dan miskin. Pemandangan di depan toko telah membuatnya merasa kasihan. Mendukung seni bela diri seseorang tanpa bergantung pada latar belakang. Keluarga kaya, dia bahkan tidak memiliki bakat yang menakutkan. Dia hanya memiliki sedikit tabungan yang bisa dia gunakan untuk menyewa kamar, untuk membeli makanan dan beberapa obat. Dalam keadaan yang menyedihkan ini dia mungkin hanya mampu membeli rumput benang besi, dan bahkan mungkin tidak. Dan jika demikian, maka di dalam tubuhnya dia akan mengalami beberapa luka dalam. Pikiran ini menyebabkan kesusahan bagi Lan Yunyu. Dia menyukai kekuatan dan ketekunannya. Dia ingat ketika dia masih kecil, dia telah melindunginya dari sekelompok besar pengganggu. Dia telah berdiri di depannya seperti seorang kesatria pemberani, lengan terentang lebar, dan menerima pukulan. Dia telah membuatnya merasa terlindungi dan aman. Namun sayang, perasaan seperti itu pada akhirnya tak mampu menggantikan hal-hal tertentu. Dia adalah gadis yang menarik dan memiliki bakat menjadi wanita yang luar biasa. Bakat alaminya bagus dan meskipun dia bukan dari keluarga aristokrat, keluarganya kaya. Gadis seperti itu pasti akan memiliki perasaan superior, seperti burung merak bangsawan yang terkurung di taman bermain dengan ayam. Dia tidak dapat meyakinkan dirinya untuk menetap dalam kehidupannya yang biasa. Kehidupan di mana dia akhirnya akan menikahi Lin Ming dan menjadi nyonya restoran keluarga,
kehidupan di mana mereka akan saling mencintai dan memiliki anak kecil pada usia 20, dan kemudian dia secara bertahap akan menua dan mati, dan dia akan berada di sana sendirian bersama bahkan penampilannya telah hilang. Dia tidak ingin memiliki kehidupan seperti itu. Dia tidak. Untuk itu dia memilih Zuyan. Bukan hanya karena hubungan antara keluarga Zhu dan keluarga kekaisaran, tetapi dia juga bisa membantunya memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia akan memberikan obat-obatan langka dan berharga kepada Lan Yunyu dan membantunya memasuki periode kondensasi nadi. Di bawah godaan periode kondensasi pulsa, Lan Yunyu tidak dapat menahan keinginannya. Pagi ini, Lan Yunyu gelisah. Dia tidak mau datang, tapi akhirnya gagal meyakinkan dirinya sendiri. Jadi dia datang sore ini. Dia datang berpikir bahwa Lin Ming akan gagal dalam uji coba kekuatan. Selama Lin Ming gagal, dia akan bisa melepaskan mimpinya dan pulang ke kehidupan yang aman. Dengan ini dia akan bisa rileks dan meletakkan semua kekhawatirannya. Dia tidak benar-benar berpikir dia akan melihat Lin Ming di tim kualifikasi. Ini membuatnya terkejut sekaligus khawatir. Terkejut karena Lin Ming secara tak terduga berhasil menerobos ke tahap kedua transformasi tubuh hanya pada usia 15 tahun dan tidak memiliki latar belakang keluarga. Khawatir karena dia tidak bisa membayangkan bahwa Lin Ming bisa mencapai tahap ini dengan aman. Dia hanya membayangkan bahwa di tubuhnya ada beberapa luka dalam, dan bahwa dia tidak lebih dari seorang lumpuh pada saat dia berumur 30. Di pagi hari, supervisor wanita cantik dari ujian kekuatan muncul sekali lagi. Dia menatap kerumunan itu dan melihat bahwa masih banyak orang yang tersisa dan menganggap hasil ini tidak terlalu buruk. Semuanya ikuti aku. Kita sekarang menuju ke si Jade platform. Petik 2. Kerumunan sekitar 100 anak laki-laki dan perempuan mengikuti pengawas wanita cantik saat dia melewati gerbang yang perkasa dan menakutkan dari 7 rumah bela diri yang mendalam. 7 rumah bela diri yang mendalam terletak di lereng bukit. Tidak ada bangunan tinggi atau konstruksi besar di dalamnya, tetapi hamparan tanah dan sungai tak berujung yang dihiasi paviliun yang dirancang dengan indah. Paviliun ini dibuat dengan hati-hati, dengan garis halus dan dikelilingi oleh perpaduan pemandangan yang sempurna. Itu benar-benar membuat orang berseru dengan takjub pada pengerjaan mulus dan rasa estetika alami yang masuk ke dalam desainnya. Kerumunan orang berjalan sekitar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, sampai mereka mendekati danau hijau tua. Itu memiliki warna cerah seperti giok hidup. Permukaannya tidak memiliki jejak gelombang dan sangat tenang. Danau itu dibatasi oleh pohon willow yang menangis, dan meskipun saat itu musim gugur ketika daun-daun pohon akan berguguran, semua orang kagum karena tidak ada satu daun pun yang mengapung di permukaan danau yang tenang. Di tengah danau Zamrud, sebuah platform batu giok telah diukir dari batu giok putih pucat. Platform batu giok digabungkan ke pantai oleh 9 jembatan batu. Itu seperti dunia peri mistis yang hidup kembali. Lin Ming menemukan bahwa beberapa lusin meter dari platform batu giok adalah paviliun yang mengapung di air. Di paviliun ditempatkan meja batu yang dilapisi dengan teh dan buah-buahan kering. Di sekeliling meja duduk beberapa pria tua dan seorang gadis lajang yang melihat ke arah mereka dengan penuh minat. Itu tiba-tiba Qin Xingxuan dan Pak Muyi. Lin Ming sedikit ragu-ragu, mengapa mereka muncul di sini. Muyi juga menemukan Lin Ming memandang ke arahnya, dan tersenyum tipis kembali. Qin Xingxuan juga memiliki wajah tersenyum ramah. Lin Ming membalas senyuman karena kesopanan. Dia memiliki sedikit kecurigaan bahwa orang lain yang menemani Muyi tidaklah sederhana. Di antara mereka ada beberapa, yang terlihat dari pernapasan dan penampilan mereka, tidak kalah kuat dari Muyi. Orang-orang ini adalah Tuan Lin Ming tidak salah. Orang-orang ini adalah beberapa teman Muyi dan beberapa pejabat pemerintahan kerajaan Sky Fortune.
Ada juga tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Ujian dilakukan 2 kali setahun, dan mereka akan datang untuk mengamati apakah ada bibit yang bagus di antara para kandidat. Mereka kebanyakan mencari orang-orang dengan bakat yang cukup dan yang juga memiliki hati yang murni sebagai seniman bela diri. Setiap tahun, para kandidat harus mendaftarkan bakat mereka dan informasi lainnya untuk mengikuti ujian masuk. Jadi para tetua tidak perlu mengukur karena mereka sudah melihat-lihat file. Para kandidat kali ini kurang memuaskan. Yang terkuat adalah bakat kelas 4 yang tinggi. Memiliki bakat kelas 5 adalah peristiwa sekali dalam 1 dekade dan bukan kejadian biasa. Bakat kelas 4 yang tinggi juga bagus dan bakat kelas 4 yang rendah bisa melakukannya. Bakat kelas 3 agak lebih rendah. Putaran pertama ujian bukanlah sesuatu yang penting, oleh karena itu para tetua rumah bela diri belum muncul. Mereka telah melihat bakatnya dan kali ini mereka datang untuk mengamati kandidat mana yang memiliki hati yang sangat kuat sebagai seorang seniman bela diri. Majulah. Pertahankan pikiran Anda, duduk dalam meditasi, dan setelah Anda melewati 5 cobaan maka Anda akan lulus. Kata supervisor wanita cantik itu. Para kandidat melangkah ke 9 jembatan batu satu persatu. Jantung mereka mulai berdegup kencang di dada mereka. Selama babak pertama, hati mereka dipenuhi dengan keyakinan. Mereka tahu batas kekuatan mereka sendiri. Hanya beberapa dari mereka yang mengira bahwa mereka mungkin gugup dan tidak dapat menampilkan potensi penuh mereka, tetapi mereka tahu dalam hati bahwa mereka tidak perlu terlalu cemas untuk lewat. Tapi kali ini adalah percobaan mimpi, dan mereka gugup. Banyak kandidat belum pernah mencoba dream trial sebelumnya, jadi mereka tidak tahu adegan seperti apa yang akan mereka hadapi di akhir. Tetapi mereka telah mendengar bahwa ini adalah percobaan dengan tingkat eliminasi tertinggi, itu akan mencapai setinggi 90%. Dalam kelompok 10 orang, hanya 1 yang akan lulus. Orang harus tahu bahwa mereka adalah bakat paling luar biasa di antara orang-orang seusia mereka. Di kota kecil atau keluarga kecil atau bahkan di seluruh kota, mereka adalah yang paling agung dan agung dari generasi mereka. Mereka terus-menerus dipuja dan diberi label jenius sejak kecil, tetapi bahkan dalam kelompok orang seperti itu, sebagian besar akan tersingkir dalam percobaan mimpi. Ujian ini benar-benar menakutkan. Duduklah di atas platform batu giok. Setelah 10 napas, ujian akan dimulai. Kata supervisor wanita cantik itu. Meskipun dia dipisahkan oleh jarak yang jauh, suaranya terdengar jelas di telinga setiap kandidat. Metode penyampaian pesan melalui esensi sejati ini bahkan lebih mendalam dan kuat daripada Zuyan. Lin Min curiga bahwa supervisor wanita cantik ini adalah seorang seniman bela diri di periode kondensasi Pulse. Saat Ling Ming melangkah ke platform batu giok, dia mengamati kerumunan yang jauh dan menemukan bahwa di antara mereka ada Lan Yunyu. Dia bersandar pada pohon willow di masih menatap Lin Ming tidak berpikir bahwa dia telah terlihat olehnya. Lin Ming menghela nafas dan tidak lagi melihat. Dia duduk bersila di platform batu giok. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.